pesan-pesan di desa ini memang tadi sudah hadir dari awal. Untuk kegiatan ini hari ini memang kegiatan yang dilaksanakan oleh murni himpunan Himpaudi Kecamatan Banyuresmi. Namun acara ini resmi juga didukung oleh kedinasan atas nama Korwil wilayah, terutama oleh PNF-nya, pendidik Banyuresmi itu sangat mendukung sekali. Kemudian hal ini bisa terjadi, bisa terlaksana atas koordinasi, atas obrolan bersama stakeholder yang ada di kecamatan, dari mulai camat, muspika, dan ramil, polisian, dan stakeholder yang lain dari MUI, dari KUA, dan lembaga-lembaga yang lain juga, termasuk dari dinas sosial, dinas kesehatan. Hampir seluruh yang ada di sini mendukung terlaksanakan acara ini. Acara inseminasi atau acara diseminasi ini dilaksanakan, bisa dilihat tadi ini hampir seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan Banyuresmi ada semuanya. Dan undangan juga dari kabupaten, dari dinas DPMD ya, pembangunan masyarakat desa, itu juga sangat merespon, sangat positif ya. Dan hari ini juga hadir, alhamdulillah. Itu semua berkat kerjasama himpunan, terutama Ketua Himpaudi yang begitu agresif untuk melaksanakan acara ini terkait dengan para anggotanya, para PTK-nya. Jadi guru-guru PAUD di dalamnya itu Banyuresmi kisaran angka hampir 250-an. Berikut guru-guru yang baru, yang belum terdaftar karena itu kebutuhan mereka, karena diangkat, ditugaskan oleh yayasan masing-masing. Kemudian restunya memang ada pemberitahuan ke wilayah kecamatan, dalam arti paling tidak ke penilik. Kemudian hal ini sangat disayangkan pada kenyataannya. Di dalam undangan sesuai dengan kesepakatan yang mengundang itu Himpaudi mengirimkan surat ke kecamatan, dan dari pihak kecamatan mengirimkan undangan ke para kepala desa berikut para BPD-nya di sana. Tetapi yang hadir bisa diketahui bersama, kita lihat tidak ada satu orang pun. Entah apa itu kepala desa. Padahal ini yang kami maksudkan adalah pemaparan amanat negara terkait undang-undang desa. Ya, untuk pelaksana stakeholdernya, kebijakannya kan sampai kepala desa. Itu yang akan kami bicarakan tadinya. Tapi entah apa jadinya acara seperti ini tidak ada satu orang pun. Jadi bisa rekan-rekan lihat, ya tidak ada. BPD cuma ada ketuanya saja, satu orang. Apakah surat tidak nyampai atau pimpinan desa tidak memberikan kewenangan pendelegasian tugas? Padahal di desa kan banyak, kasih di desa banyak, ya, termasuk para BPD di bawahnya ada. Kalaupun pada hari ini betul bentrok dengan kegiatan-kegiatan. Di kecamatan ada kegiatan di kecamatan, di Korwil di pendidikan ada kegiatan di pendidikan dari inspektorat. Kemudian MUI juga sama. Tadi dia sempat bicara dengan saya, ada kegiatan di tingkat kabupaten sampai dia tidak bisa melaksanakan, mewakilkan kegiatan tersebut karena menganggap begitu pentingnya yang ada di wilayah ini. Barangkali itu secara garis besar yang akan saya sampaikan. Pak, para kepala desa kan diulap dalam PPD, apa itu tidak ada alasan untuk tidak datang? Tidak ada alasan. Untuk saat ini tidak masuk, alasannya tidak ada. Ya, tidak kami terima. Tidak ada konfirmasi. Tidak ada konfirmasi. Kembali terkait masalah amanat undang-undang desa, Pak, mengenai harus keikutsertaannya kepada anggaran untuk PAUD bisa dijelaskan? Ya, di sana kan ada pembebaran, memang banyak seluruh elemen, ya, termasuk ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan di sana ada. Kalau diuraikan memang harus dibaca keseluruhan, banyak itu. Tapi kalau perlu painnya ada, hanya saya garis bawah intinya di dalamnya ada untuk sarana prasarana PAUD. Nah, di sana kan bisa luas pembahasannya, termasuk dana yang disampaikan sampai ke sana bisa luas.
Tapi selama Bapak menjabat di sini sudah ada nggak Pak salah satu desa di Kecamatan Banyuresmi itu yang terjun langsung memperhatikan bagaimana untuk Kesejahteraan penumpang. Ya, secara acak memang ada. Ya. Dan khusus untuk Desa Banyuresmi juga ada, kalaupun tidak resmi ada pembicaraan dengan salah seorang anggota BPD untuk tahun 2024 itu sudah menganggarkan yang mereka wujudkan per lembaga itu 15 juta, tapi di ACC-nya katanya 10 juta. itu baru akan. Ya, baru akan. Ya, itu juga alhamdulillah berkat kami nyayap ke beberapa desa sebelumnya ya, termasuk pada lurahnya itu sendiri ya, membahas tentang seperti itu. Ya alhamdulillah ada baru rencana, tapi insya Allah karena itu sudah masuk ke Musrembang katanya. Jadi kalau 10 juta untuk desa Babagendit aja ya, desa Babagendit ada 4 lembaga bangun, berarti 40 juta. Itu sudah termasuk ada kober Pak atau? Ya kober saja itu, kober saja dibangun. Yang lainnya kan kalau dirinci lain nanti harus ditanyakan ke pihak perencanaan desa terkait kemana uang yang anggaran yang lain, termasuk guru ngaji. Kecamatan Banyuresmi sendiri Pak Korwil sudah berapa yang ada? Secara umum tidak ada laporan baik ke kedinasan, maksudnya ke dinas pendidikan untuk pelaksanaan pendanaan sampai ke masalah tersebut terkait pendidikan tidak ada laporan. Hanya yang kami tahu ada di antaranya beberapa desa yang membangun untuk kepentingan bangun ada. Untuk jumlah PAUD-nya sendiri Kecamatan Banyuresmi total jumlah PAUD itu ada 52 ya, 53 yang satu mengundurkan diri, tinggal 52 dari 53 mengundurkan diri satu, tinggal 52 yang aktif sekarang. Dari yang aktif kepala sekolahnya bisa dilihat tadi atau dicek nanti di daftar hadir ya beberapa kepala sekolah ya. Itu memang hari ini agak ada bentrok dengan pembagian rapot di samping pembuatan administrasi untuk laporan. Nah, Pak melihat fakta dan kenyataan seperti ini, itu kan stakeholder tingkat desa ini seolah-olah tidak mendukung. Ini langkah-langkah yang akan ditempuh atau langkah-langkah selanjutnya untuk Korwil sendiri seperti apa? Ya, nanti untuk hal ini akan saya tanyakan dulu ke pihak pembangunan desa tingkat kabupaten bagaimana jawabannya, dan dari itu mungkin kami akan meminta solusi yang lain. Karena apa? Ini bukan bergerak sendiri, bukan untuk sendiri. Saya di dinas pendidikan bukan untuk mencari sesuatu untuk dinas pendidikan, tidak, mencari obsesi tidak. Intinya ini murni pergerakan ini terkait dengan amanat negara saja yang sudah diundangkan oleh Kementerian Desa. Itu sudah jelas, semua umum sudah bisa mengetahui, bisa mengakses. Untuk harapan yang disampaikan untuk harapan yang disampaikan ini memang pihak kebijakan pemangku kebijakan daerah terutama dari bupati ini harus ada penekanan khusus kepada kepala desa, karena secara langsung atasan beliau kepala desa adalah bupati ya, sebagai pemangku kebijakannya. Dan sesuai dengan amanah. Ya sesuai. Makanya dengan itu tolong berita ini juga disampaikan ke pihak pemangku kebijakan daerah. Bupati. Ya berarti Pak Korwil dalam hal ini gitu kan kepala desa itu inprofesional ya gitu kan, tidak profesional lah, tidak ada konfirmasi klarifikasi ketika surat sudah diterima kan gitu. Minimal mungkin ada delegasinya kan seperti itu ya Pak. Minimalnya seperti itu ya, Pak. Ya bukan Korwil ya, saya penilik cuma mewakili. Karena Korwil sedang ada acara. Ya atau setingkat sekdes gitu ya yang hadir. Jadi memang di sana tidak ada. Cuma alasannya diketahui umum saja, informasi umum saja. Ketika saya nanya-nanya ke nyalek, kenapa ini kan? Ternyata di kecamatan ada acara tentang desa juga. Mungkin seperti itu. Siap. Nama lengkap Pak? Nama lengkap Agus Susianto Saputra SPD NMPD. Iya. Kalau untuk gaji PAUD di sini berapa Pak? Untuk penggajian tidak ada tertulis penggajian ya, cuma kebijakan dari kepala sekolah dan yayasan. Tadi disebutkan oleh Ketua Himbawudi kisaran angka 30 sampai 50 per bulan. Itu juga tidak rutin. Dikasihkan ketika ada bantuan dari negara turun. Yang per tribulan. Iya. Setahun 2 kali sekarang. Setahun 2 kali.